Yuk, kita mulai yuk. Let's go, Astrid. Yuk. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah join di workshop pengajar belajar kali ini hari Rabu jam 7 malam. Kita di sini hari ini akan bahas tentang Notion. Terus kita di sini udah kedatangan speaker yang keren banget. Ada Kak Heli. Halo Kak Heli. Mana Kak Helinya? Iya, halo. Halo. Selamat malam Bapak Ibu. Yeay. Selamat malam. Ya, malam Pak. Selamat malam, Pak Eli. Iya, malam Pak. Ahmad. Halo Kak. Halo. Wah, seneng banget nih, masih semangat nih. Mungkin aku mulai intro dulu ya. Jadi ini adalah salah satu dari workshop yang diadakan oleh Yayasan Generasi Maju Berkarya. Nah, kita tuh punya 2 program. Program pertama itu untuk pelajar, terutama pelajar cewek ya, itu Generation Girl, dan yang kedua adalah untuk pengajar, itu pengajar belajar ini. Nah, kita di sini udah ada beberapa ongoing program. Sorry, Astrid, mikrofonnya kurang jelas kayaknya. Oke. Halo, tes. Ya, udah. Oke. Thank you Kak Heli. Oke. Kita di sini udah ada 3 program yang ongoing. Yang pertama adalah guru digital. Ini kalau bagi Bapak Ibu guru yang tertarik untuk belajar coding, ada desain web segala macam. Nah, terus ada juga belajar mengajar di akhir pekan. Ini ongoing program dari pengajar belajar yang sampai saat ini berjalan tiap hari Sabtu ya, Kak Heli ya. Terus ada juga program kelas. Ini adalah sebuah platform ya buat Bapak Ibu guru kalau misalkan mau belajar. Nah, untuk yang hari ini kita akan spesifik dan akan praktek. Kita akan belajar membuat score sheet siswa di Notion bersama Kak Heli. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Heli. Nah, buat Bapak Ibu guru, Kak Heli ini adalah salah satu trainer di pengajar belajar. Jadi skill-nya udah top notch banget, dijamin. Pasti Bapak Ibu guru juga semoga bisa mempraktekkan ini ya buat hari ini, karena ini keren banget. Oke, Kak Heli, boleh. Ya, terima kasih Astrid perkenalannya. Oke, selamat malam buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih banget ya, karena sudah jam segini masih semangat buat belajar. Sebenarnya di sini kita bukan sekedar belajar sih, lebih sharing session. Jadi lebih kayak nyantai aja gitu kita di sini. Jadi saya di sini untuk memulai sharing session. Sebenarnya mungkin ada yang salah paham di judul score sheet. Itu sebenarnya buku nilai. Jadi atau kata lainnya gradebook. Takutnya ada yang beranggapan untuk membuat notasi balok musik. Itu sebenarnya bisa juga di Notion. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa belajar tentunya. Nah, di sini kita lebih sharing session. Jadi di sini saya pengen sharing pengetahuan saya tentang Notion. Saya juga masih baru di Notion dan ternyata di Notion itu banyak sekali fitur-fitur yang membantu kita sebagai guru. Nah, kita mulai aja biar cepat. Oke. Sebentar ya, saya mau bikin share screen dulu. Oke. Di sini kita mulai. Nah, judulnya saya ganti jadi gradebook yang ada salah paham. Belajar membuat gradebook siswa di Notion. Jadi kita mulai yang lebih ringan dulu, karena nanti kita bisa bikin macam-macam di Notion. Nah, menu belajar hari ini karena kita waktunya nggak terlalu lama ya, karena sudah malam juga, jadi sekedar sharing cepat. Itu pengenalan Notion secara singkat sama cara membuat gradebook. Di sini kita akan praktek bersama. Nah, sebelumnya saya ingin tanya Bapak Ibu guru nih, aplikasi apa yang pernah Bapak Ibu guru pakai dalam membuat gradebook? Nah, silakan masuk ke slido.com di website Bapak Ibu, tidak perlu register, jadi langsung masukkan alamat website slido.com dan masukkan kodenya 8605. Nah, di sana Bapak langsung jawab atau Ibu langsung jawab. Jadi di sini itu nggak ketahuan kok yang jawab ini siapa. Tapi hanya bisa 1 kali. Jadi nanti tidak terlalu banyak jawabannya. Begitu. Silakan. Nanti kalau ada kendala boleh langsung bicara atau mungkin di chat juga boleh.
Nah, kalau saya sendiri, itu dulu saya pernah pakai Gradebook, biasanya pakai Excel. Itu juga sekolah yang membantu membuat, jadi kita para guru tinggal input, dan saat ini saya masih mengajar di salah satu sekolah swasta, tidak pakai Excel lagi karena teknologi sekarang sudah berkembang sangat cepat, dan salah satu LMS yang dipakai oleh sekolah tersebut namanya Sekta. Dan di sana pun sangat lengkap, jadi kita bisa taruh lesson plan, bisa taruh namanya silabus, bisa taruh namanya absensi siswa. Jadi ya tentu saja berbayar, dan itu harganya lumayan pasti buat satu sekolah itu. Gitu. Jadi kita bisa taruh dan bisa ada data murid segala macam. Nah, nanti di sini Notion akan saya beritahu. Jadi selain fungsi membuat Gradebook, ada lagi. Jadi mungkin nanti ke depannya kita bisa sharing lagi bersama-sama, atau nanti Bapak atau Ibu guru yang ingin sharing tentang Notion, mungkin habis dari workshop ini pingin belajar sendiri, terus ngulik-ngulik sendiri dan pengen sharing, oh ternyata bisa nih saya bikin lesson plan di Notion. Nah, Bapak Ibu atau yang mau sharing di tempat kami boleh banget. Gitu. Google Sheet dan Excel, ya sekarang Google Sheet ya kayaknya yang lebih juga dipakai untuk guru-guru, karena apalagi kalau jaringannya mendukung ya, karena itu sangat bagus banget menghindari namanya file tidak ke-save, atau misalkan tiba-tiba laptop mati, filenya hilang. Nah, itu kayaknya Google Sheet salah satu opsi yang bagus juga sih. Nanti ada yang mau share juga boleh. Kalau mengisi nilai itu di spreadsheet yang bagus itu gimana? Boleh. Belum pernah buat apa ada yang free? Iya Pak, di Notion ini free. Jadi free-nya itu kalau di Notion kita bisa invite kalau nggak salah 3 members ya. Jadi dalam satu Notion lembar kerja itu bisa kita invite teman kita sebanyak 3. Jadi kalau lebih dari itu kemungkinan ada pembayaran paket gitu. Oke. Sepertinya rata-rata Access sama Google Sheet ya. Oke, mungkin kita langsung selanjutnya ya. Nanti Bapak Ibu boleh tetap langsung bisa isi kok, nggak masalah. Nah, di sini kenapa kita pilih Notion? Kenapa saya juga sharing tentang Notion? Karena ketika saya tahu ada Notion ini, itu dia sederhana sebenarnya tampilannya, user friendly juga, kalau menurut saya ya. Dan dia sekarang ini sudah populer di kalangan pekerja atau di kalangan guru pun juga sudah mulai pakai Notion. Walaupun di maksudnya ada platform lain itu seperti Asana atau Trello itu juga hampir-hampir mirip, cuma saya juga udah pernah pakai kedua itu dan saya membandingkan dengan Notion, saya lebih prefer pakai Notion sih. Karena dia fleksibel dan template-nya sangat banyak pilihannya, dan salah satu tool emang yang meningkatkan produktivitas buat penggunanya. Dia bisa menyimpan sebuah tulisan, hasil karya kita, misalnya kita ingin bikin buku, nah kita bisa simpan di sana. Jadi di dalam satu tempat wadah kita bisa taruh di sana. Biarpun kita membuatnya misalkan pakai Google Docs atau misalkan pakai Microsoft Word, itu kita bisa taruh filenya di sana. Jadi tinggal kita buka si Notion, nah filenya ada di sana. Jadi misalkan kita ingin, contoh, saya masih kuliah saat ini. Jadi sedang mengambil salah satu program master, saya ingin mendalami pendidikan, dan juga ingin tahu nih pendidikan itu gimana. Nah, itu saya sedang sering banget neliti sebuah jurnal. Jadi contohnya kalau ada kata-kata kunci yang penting atau benar-benar bagian paragraf yang penting, kita bisa comot paragraf itu, kita taruh, terus kita bisa taruh linknya di halaman Notion, dan kita bisa klik, bisa langsung ke makalah itu. Jadi benar-benar itu produktivitasnya membantu banget sih buat seorang user. Nah, bisa agenda, kalender, bisa ngatur namanya jadwal, ada jadwal meeting atau jadwal pertemuan orang tua misalkan, nah itu bisa. Jadi lengkap banget di Notion. Nah, sekarang kita melihat dulu sekilas. Kita coba buat akun di Notion. Di sini nanti saya ajarkan juga. Ini sekitar sekilas doang. Nanti slide-nya akan saya bagikan Bapak Ibu. Jadi don't worry, saya pasti akan share.
Nah, sebelum kita lanjut daftar dulu nih, nanti saya ajari langkah-langkahnya dari awal, dari nol, gimana cara daftar, gimana cara login. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Sebelum kita mulai membuat gradebook dan mengenal fitur-fitur yang mungkin penting menurut Bapak dan Ibu guru di Notion. Atau yang ingin bertanya dulu? Atau mungkin sharing sedikit? Boleh Bapak Ibu guru kalau mau bertanya bisa via chat, Ya, langsung unmute. sepertinya saya lupa tadi kenalin diri ya. Saking serunya. Ya, oke, saya sambil kenalin diri deh sambil Bapak Ibu menyusun pertanyaan mungkin. Ya, saya sebenarnya masih mengajar di salah satu sekolah swasta yaitu Sekolah Springfield, daerah Jakarta Barat. Saya mengajar IT dan pelajaran STEM tepatnya, dan juga saya sebagai di sini di pengajar belajar itu sebagai trainer dan juga tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan materi dan kurikulum di dalamnya. Seperti itu. Jadi itu perkenalan dari saya. Dan saya juga sedang mengambil program kuliah di salah satu universitas di Jakarta, program S2 pendidikan, karena saya masih ingin mendalami bagaimana menerapkan pendidikan yang baik atau mengembangkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Seperti itu. Semoga kita di sini sama-sama bisa mengembangkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi maaf ya, perkenalan di tengah-tengah. Atau ada pertanyaan? Kalau tidak, kita bisa langsung mulai. Sepertinya belum ya. Oke, kita langsung mulai. Saya stop share sebentar. Saya pindah tab dulu. Sebentar ya. Karena kita langsung praktek, jadi saya langsung share screen tentang Notion-nya. Oke. Sepertinya sudah terlihat ya. Nah, di sini itu ada tampilan awal Notion, homepage-nya. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan di address bar di Chrome, atau misalkan Bapak Ibu gunakan Firefox atau Microsoft Edge, bisa masukkan di address bar notion.so. Jadi pasti tampilannya seperti ini, seharusnya ya. Dan kalau Bapak Ibu punya Google account, kita klik login aja, atau sign up juga boleh login. Kita langsung login aja. Nah, ketika login biasa dimunculkan layar seperti ini. Jadi ada continue with Google atau continue with Apple. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya akun Google atau akun Apple, bisa pilih salah satu yang Bapak Ibu prefer, yang lebih suka. Atau misalkan kalau tidak ada keduanya, Bapak Ibu bisa mulai dari email. Silakan dicoba. Seperti register biasa, kalau ada pertanyaan boleh, atau ada kendala boleh share screen juga. Minta izin share screen, nanti kita allow share screen. Mungkin saya kasih waktunya sekitar 1 menit. Saya sambil coba ya, saya ingin pakai akun Google saya, karena saya punya akun Google. Iya, maaf, ada yang bertanya? Oke, ya, sepertinya. Oke, di sini ketika klik melalui Google, pasti nanti akan ditanya sign in pakai Google akun apa. Misalkan mungkin Bapak Ibu punya akun lebih dari satu. Atau misalkan ada akun pribadi, atau akun sekolah, atau akun bekerja. Jadi saya pilih ini. Akunnya GMB saya. Nah, ini dia tampilan dasarnya seperti ini. Jadi ini akun saya, Notion-nya saya. Kak Heli, Iya. sorry, motong. Ini ada pertanyaan nih dari Fitriana. Kita bikin akun di mana gitu? Mungkin bisa ditunjukin. Oh, oke. Saya lokat lagi ya. Saya lokat lagi. Jadi kalau
Eh, sebelumnya Bapak Ibu ada yang punya tadi siapa Ibu siapa? Maaf, Fitriana. Ibu Fitriana. Iya, betul. Iya, Ibu Fitriana apakah punya akun Google? Mohon maaf, Pak Hali, tadi saya agak telat masuknya, tapi ini udah ke ini notion.so Iya, ya. betul. Ke sini. Tadi soalnya kayaknya internet saya agak terganggu, jadi layarnya nggak kelihatan. Nah, ini sudah tampil. Oke. Oke, nggak apa-apa, Bu. Siap. Nggak apa-apa. Kalau ada yang masih ada kendala di akun, nanti kita bantu. Kak Heli, Iya. ini ada yang pilihan yang for myself atau yang with my team. Sorry, yang Bapak sudah berhasil masuk? Sudah sih, cuma ada pilihan. Oh iya, ada yang for masih baru. myself Pertama kali ya. For myself, For myself. for aja, myself, oke. iya. Iya, maaf Bapak Ibu, for myself. Saya lupa langkah itu. Nanti saya tambahkan ya di modul. Oke, makasih. Karena saya harus pakai akun baru lagi kalau ada muncul seperti itu. Kebetulan ada 2 akun saya yang sudah pakai Notion. Nanti saya masukin yang di modul. Biar Bapak Ibu ingat. Iya, pilih for myself ya Bapak Ibu. Oke, saya masuk lagi. Jadi di Notion itu kalau misalkan nanti Bapak atau Ibu guru rencana memang ingin yang plan berbayar atau yang biasanya yang tim ya berbayar itu, misalkan lebih dari 2 atau 3 orang, saya agak lupa sih. Sehingga saya sih 3 orang, kalau lebih dari 3 orang itu ada plan yang berbayar, itu ada tampilannya seperti ini. Jadi ada yang private, ada yang buat tim atau workspace. Jadi kalau private buat kita sendiri, gitu, buat kita sendiri. Jadi tim yang lain tidak bisa ngintip atau tidak bisa lihat. Seperti itu. Nah, kalau yang workspace ini ya kita bersama. Jadi semua akun, misalkan domain di sekolah, jadi satu sekolah itu kita bisa lihat ini. Gitu. Ini sepertinya sih bagus ya kalau menurut aku buat sekolah yang mungkin ada keterbatasan budget, karena saya tahu LMS itu kadang-kadang menyediakan harga yang sangat tinggi. Nah, Notion mungkin bisa salah satu jadi pilihan sih. Bisa diajukan ke pimpinan atau ke pihak yayasan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita lanjut. Kayaknya yang for myself. Iya, for myself, Pak. Betul. Buat kita sendiri, for myself. Ya, saya tunggu 1 menit lagi ya. Nah, yang lain jika udah, mungkin bisa lihat di sini dulu. Bisa explore di bagian template. Jadi di bagian menu sebelah kiri, sidebar menu, itu ada template, bisa diklik. Ya, ada template, bisa diklik. Nah, Bapak Ibu boleh explore dulu sambil menunggu yang lain, mungkin belum berhasil login. Di sini udah banyak template, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kayak ada design, education, engineering, yang bisa bergerak di bidang engineering, human resources, marketing, personal, atau Bapak Ibu mungkin punya sampingan penjualan, nah bisa pakai juga nih. Support atau product management, ya kan? Buat mengatur produk. Nah, kalau di sini, Bapak Ibu bisa lihat template yang bagian edukasi, education. Nah, itu ada banyak banget. Nah, khusus hari ini kita bahas grade kalkulator dulu. Jadi mau buat grade book. Gitu. Nah, yang lain-lain nanti menyusul ya. Jadi seperti job application itu mungkin buat ini ya apa? Mungkin buat calon guru kali ya. Saya juga belum lihat sih yang ini terlalu dalam. Kalau kelas note itu catatan kelas. Ya ini buat bikin, nanti kita baca buku nilai. Terus ini buat bikin website. Di sini juga bisa bikin website. Terus ada reading list yang tadi saya sempat singgung, buku-buku yang dibaca. Terus tesis, buat membuat tesis. Ini juga bisa dipakai buat murid sebenarnya. Jadi satu ada guru sama murid dijadikan satu di template sini. Jadi lesson plan, silabus. Nih, buat tampilan, misalkan Bapak Ibu jadi wali kelas. Ingin bikin website sendiri buat wali kelas atau kelas sendiri, nah ini classroom home.
Jadi bagus banget. Jadi murid-murid tinggal masuk ke Notion, bisa lihat aktivitas dari wali kelasnya atau tugas-tugas dari wali kelas. Jadi mungkin kalau udah zaman yang berubah, tidak perlu lagi buku agenda, mungkin bisa pindah ke sini. Oke, sepertinya sudah semua. Gak ada kendala ya, semoga. Oke, kita bisa pilih grade kalkulator. Oke, grade kalkulator di sini. Terus kita bisa lihat, di sini ada contohnya, yang masih bahasa Inggris. Jadi nanti saya akan bantu jelaskan. Kita bisa klik use this template. Bapak Ibu bisa klik. Use this template, klik. Nah, nanti muncul baru di sini. Halaman baru ini kita bilangnya halaman baru, workspace baru. Sama seperti template yang sudah disediakan. Benar-benar persis, langsung di copy, paste, duplicate di sini. Gitu. Nah, ini contoh aja sih. Jadi kita saya juga nggak akan menjelasi ke sini, gitu. Oke, bisa diekspor sebentar mungkin sebelum kita buat yang baru. Jadi nanti kita bisa masukin rumus. Memang rumus-rumus di Notion ini tidak selengkap di Microsoft Excel atau Google Sheet. Jadi di sini lebih basic banget. Jadi keunggulannya itu nanti saya akan info. Oke, kita mungkin bisa buat ya. Nah, ketika kursor Bapak Ibu menyentuh bagian kiri seperti ini nih, berubah jadi gambar tangan. Ya, bisa lihat ya ada gambar plus, ada gambar titik, berapa nih titiknya? 6. Nah, Bapak Ibu bisa klik plus di sini. Lalu di sini ada pilihannya. Jadi kalau teks itu buat masukin teks, kita coba satu-satu ya. Kita tulis biasa. Halo, Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu kalau ingin pakai judul, kita bisa tambahin lagi di sini. Misalkan heading. Nah, daftar nilai seperti itu. Ya, headingnya juga bisa macam-macam. Heading 2, heading 3. Di sini saya nggak terlalu menjelaskan secara detail. Saya harap Bapak Ibu sudah mengerti. Atau bullet list. Nanti bisa dicoba satu-satu. Nah, di sini saya akan langsung ke tabel. Di sini tabel. Karena kita mau buat daftar nilai. Biasanya bentuknya tabel. Nah, untuk yang lain-lain nanti ya. Mungkin di kesempatan lain akan saya sharing. Cara membuat put atau cara membuat tadi reading list. Nanti pasti ada sesi selanjutnya. Oke, tabel. Kita klik. Ini bisa sih, daftar nilai ini kita bisa hapus di sini. Kalau mau hapus, diklik yang titik 6 ini. Nah, ini ada duplikat atau delete. Mau delete boleh. Atau copy link. Nah, ini copy link juga bisa. Jadi misalkan di copy link, nanti bentuknya berupa link. Jadi kalau send link ke mana atau Bapak mau simpan linknya buat shortcut, itu bisa. Jadi kita delete. Nah, di daftar nilai. Misalkan kelas 7 gitu. Seperti itu. Nah, ini nama siswa kita bisa ganti. Kita klik di sini ya. Jadi mesti diklik dulu. Nama siswa seperti itu. Bebas ya, Bapak Ibu mau input apa. Lalu di sini kalau ada yang mau tanya boleh ditanya ya. Langsung di stop saya kalau ngomong. Nggak masalah. Nah, ini misalkan kita ambil contoh nama siapa ya? Ini misalkan. Terus ini Budi. Terus ini misalkan siapa lagi ya? Emma misalkan. Nah, kita bisa tambahin lagi. Tinggal press enter pada keyboard itu bisa langsung tambah sendiri barisnya, jumlah barisnya.
Tekan Fajar. Terus di enter lagi, nambah lagi. Kalau ketika tekan tombol enter, baris nambah sendiri, otomatis. Yang terakhir kita kasih nama Udin. Nah, kita ambil 5 aja ya, jangan terlalu banyak, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Nah, ini kita bisa edit juga nama kolomnya. Bisa tag, bisa multi select. Nah, multi select-nya itu bisa number, kita pilih number. Bisa tanggal, bisa person. Nah, jadi bisa macam-macam, bisa checkbox, kayak misalkan anak ini udah mengumpulkan tugas belum, kita bisa checkbox, taruh checkbox, seperti itu. Nah, di sini kita fokus ke nilai ya. Jadi saya pilih number. Namanya bisa diganti, misalkan ulangan harian pertama. Seperti itu. Ini kita bisa resize, sama kayak di Excel. Yang nggak terlalu lebar. Jadi arahkan kursor ke garis ini. Kita klik, tahan, dan geser. Gitu. Tambah lagi, mau tambah kolom, klik plus di sebelah sini. Nah, diklik plus kolom, misalkan ulangan harian kedua. Jangan lupa teks diganti dengan number, karena kita mau input nilai. Oke, terus UH3, number. Oke, sampai sini dulu. Biar nggak terlalu cepat. Jika ada pertanyaan, silakan. Sambil saya jelasin fitur-fitur ya. Kenapa sih pakai Notion? Ini pakai Excel juga bisa. Nah, kalau menurut saya pribadi nih, sih gini serunya nih. Ini ketika klik nama, ini ada open nih. Kita klik. Nah, si Ani muncul nih. Kita bisa taruh foto si Ani di sini, atau add icon, atau add cover. Upload an image. Nah, kita bisa taruh fotonya Ani di sini. Seperti itu. Choose an image. Jadi saya ulang ya. Misalkan Bapak Ibu penasaran nih. Saya mau taruh fotonya si Ani nih. Oke, klik open. Biodata siswa bisa muncul di sini. Nah, terus kita tadi ada add. Sebentar, saya ganti yang baru. Budi misalnya, Budi. Kita open. Nah, ketika kita arahkan kursor, di sini ada add icon, ada add cover. Jadi add icon. Di sini bisa bentuknya icon atau bisa bentuknya foto. Kalau saya prefer ganti foto murid sih. Nah, add cover itu kayak buat misalnya, nah seperti ini. Tampilannya kayak banner ya. Jadi buat menghias aja biar bagus. Seperti itu. Atau biasanya ini kita bisa ganti dengan logo sekolah. Atau misalkan semboyannya sekolah. Nah, itu kan keren banget pasti. Nah, di sini ulangan hariannya tampil semua. Atau bisa tambahin lagi properti lain. Tanggal, misalkan tanggal lahir, atau misalkan filenya, atau website, atau telepon, atau email orang tua, itu bisa ditambahin di sini. Nah, itu serunya. Nah, terus kita bisa add comment. Jadi kita bisa kasih apa namanya, kayak tag ke guru lain misalkan. Jadi kayak di Instagram gitu, mention siapa gitu misalkan. Tuh, misalkan mention apa ya? Kalau wali kelas biasanya kalau di sekolah saya sih ada wakilnya wali kelas. Jadi kayak kita bilangnya apa ya? Mentor. Ada yang bilangnya mentor seperti itu. Nah, itu bisa di-mention. Jadi mentor ketika mau pakai Notion juga bisa langsung ketik, bisa tahu. Nah, di sini kita bisa tambahin nih. Nanti mungkin di sesi selanjutnya di sini saya hanya sekilas. Bisa tambahin yang macam-macam tentang data siswa, misalkan murid melakukan pelanggaran atau murid melakukan achievement, atau misalkan ada tugas yang mau dikumpulin, nah bisa taruh di sini semuanya. Jadi kalau menurut saya ini membantu banget sih dibanding misalkan contoh-contoh aplikasi lain. Ya aplikasinya juga bagus sih seperti Google Classroom, itu juga efektif. Tetapi ini mungkin bisa lebih lengkap ya karena menjadi satu kesatuan di dalamnya.
Oke, bisa kasih galeri atau misalkan atau apa gitu, timeline, dan murid pun bisa masuk ke sini. Kita bisa invite si Budi ini ke dalam Notion, nggak masalah. Jadi wall-nya si Budi kita bisa invite di sini. Jadi kan Budi bisa melihat nilai, bisa menilai bisa melihat agendanya seperti itu. Nah, atau kita coba lagi ya si Emma nih, satu lagi nih. Add icon, tambahin foto, fotonya diklik, upload image. Nah, kita pilih fotonya Emma. Seperti itu. Misalkan kita pengen tambahin kalender, di sini bisa nih kalender. Nah, ada kan kalender? Tuh, dia muncul ya. Jadi kayak buka agenda. Bisa tambahin lagi nih, misalkan di sini. PR apa gitu, PR matematika. Nah, nanti kita bahas lebih dalam ya. Kayak ini selingan aja, biar nggak terlalu fokus sama gradebook-nya. Nanti bingung kenapa gradebook pakai ini. Di sini serunya, jadi bisa ngulik nanti Bapak Ibu di sini. Oke, kita lanjut di sini, kita masukin nilainya secara random. Bapak Ibu boleh masukin nilainya secara random, bebas. Saya juga masukin secara random ya. Nanti kalau misalkan emang buat daftarnya beneran ya, nggak boleh random ya Bapak Ibu. Harus sesuai yang dihasilkan. Kok ganti lagi di sini, klik. Ini saya input random ya, Bapak Ibu juga boleh input random. Kita pakai 3 nilai aja ya, biar nggak terlalu banyak nanti input rumusnya. Oke. Ya, Bapak Ibu boleh input random. Kita kasih Ini, waktu dulu kali ya. ya, buat Bapak Ibu. boleh. Sambil juga ini tambah kolom, misalkan Bapak Ibu ingat, sini saya mau kolomnya UTS. UTS nilai MIT ya. Tambahin lagi nilai UAS. Oh ya, saya lupa ganti. Jangan lupa ganti teks menjadi number ya. Nah, sini input random juga. Oke. Saya beri waktu Bapak Ibu. Ada pertanyaan silahkan ya Bapak Ibu. Heli, ada beberapa pertanyaan Mas. Oh iya, boleh. Aku lihat chat dulu ya sebentar. Boleh. Soalnya kalau aku buka chat kalah Notion-nya. Oke, Mau aku mention bacain itu atau harus Heli dengan bisa? Oh, bisa. bisa, aku udah bisa. Mention itu harus dengan pengguna Notion yang lainnya. Iya, betul sekali. Yang harus udah punya akun di Notion dulu. Iya, betul. Jadi memang ini tujuannya sama-sama harus terregister. Gitu. Lebih baik. Ini Ibu atau Bapak ya? Kalau Pak Hana ya kayaknya. Pak deh. Bapak, itu ada Iya. videonya. Iya, Pak Hana. Apakah nilai bisa diambil dari CG? CG apa ya? Google Classroom maksudnya? Mungkin Bu Ana Fetrianingsih bisa bantu, Bu. Maksudnya CG apa ya, Bu? Ya, Google. Oh, Google Classroom. Kayaknya Unmute. belum deh. Oh, Google Classroom. Dari Excel pun kayaknya juga belum deh. Oh, Tahu saya berarti ini soalnya masuknya manual ya berarti. sebentar, saya belum pernah coba sih Bu ya, maaf. Kalau di Excel bisa sih harusnya, soalnya dia bisa roll begini, copy paste. Boleh dicoba. Iya. Boleh dicoba. Oke. Saya belum pernah coba, maaf. Tadi setelah apa Pak, grade class, terus ngeklik apa ya? Red
Kelas yang mana tuh? Class Bu, grade. maaf. Class grade. Kelas grade. Oh, pertama bikin Tadi dari template-nya Kak Heli mungkin. ya tadi kan klik grade kalkulator. Terus Oh, masuk class iya. grade. Enggak, aku Terus nggak ke masuk kelas grade. Ini kan masih template nih, Bu. Iya. Jadi dari yang note ini nih, yang di layar saya, sampai atas itu contoh template sih. Maaf ya kalau buat rancu. Ini contoh template aja. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa mulai dari halaman kosong. Oh, oke. Jadi kalau dari halaman kosong, di sini. Jadi sebelah sidebar menu itu ada tanda plus di samping. Nah, jadi add page. Nah, di sini layar kosong kan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik table. Nah, Iya. kayak lebih enak lihat begini ya. Coba saya copy paste bisa nggak ya? Jadi kelihatan bersih gitu. Itu saya cuma kasih tahu apa namanya template sih yang bisa dipakai. Duplikat. Duplikatnya ke bawah. Bentar, saya jadi lupa tiba-tiba. Oh, gini caranya. Bisa di drag Oh, and bisa drop. tinggal di Iya. drag gitu ya. Di drag, ya betul. Oh, oke. Maaf ya, tiba-tiba saya lupa. Nggak apa-apa, Kak. Nah, jadi seperti ini nih. Saya ulang ya caranya ya. Saya delete dulu nih. Saya delete lah. Nah, dia nggak pusing. Tadi saya pengen buat dari baru. Jadi layar ini. Jadi ini ada gambar tangan. Di titik 6, diklik. Terus ditahan. Kita geser, drag ke sini, ke side menu. Nah, atau untuk Bapak Ibu yang belum mulai buat, bisa mulai dari sini aja. Klik add a page di bagian private. Gitu. Karena ini buat catatan pribadi ya. Jadi kalau misalnya tujuan ke depannya buat nge-tag anak, itu hati-hati, maksudnya takutnya maksimumkan kalau yang free kan 2 atau sampai 3 yang bisa di-invite ya secara bersama di dalam satu space ini. Gitu. Jadi kalau lebih itu mungkin berbayar. Nah, ini sini kita pakai yang fungsi free aja, jadi buat fungsi pribadi. Gitu. Oke, kita ke sini ya, biar lebih kelihatan, lebih bersih. Kita tunggu mungkin 3 menit lagi ya. Kita buat masukin rumus. Jadi Bapak Ibu mulanya sampai 5 kolom, atau mau 2 kolom aja cukup. Kalau Bapak Ibu udah paham, nggak apa-apa. Yang penting harus ada UTS UAS-nya, karena saya ingin menunjukkan rumusnya. Karena perhitungannya itu nanti ada tersendiri, UTS berapa persen, UAS berapa persen, rata-rata ulangan harian berapa persen. Gitu. Itu bisa dipakai di Notion. Oke, sambil yang mungkin sudah selesai bisa add di sini, misalkan nilai rapor. Jangan lupa diganti number. Nah, ini yang mulai pakai rumus. Jadi saya tunggu sebentar ya. Itu. Notion ini menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau yang benar-benar minat bisa ngulik sendiri. Nanti kita bisa sharing ya. Kalau misalkan ada ide, oh saya punya udah bisa bikin lesson plan gitu di Notion. Nah, boleh tuh sharing nanti ke kita. Saya juga mau belajar loh bikin lesson plan. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya tunggu 1 menit lagi untuk masukin rumus. Angkanya random ya Bapak Ibu. Bebas. Nggak perlu ikutin saya. Jadi asal ada isi 2 digit aja. Puluhan. Bisa. Lebih dari 760 orang bisa. Misalkan, nah ini bisa dibikin terpisah, Pak. Jadi misalkan ini kan data nilai kelas 7, misalkan 7A.
Bapak mau bikin lagi 7B, di sini bikin lagi aja baru. Gitu. Daftar, nilai, kelas 7B, gitu. Berapa orang, tabel, gitu. Jadi lebih enak dilihatnya. Nah, di sebelah kiri nanti bisa dipindah-pindah nih. Tuh. Tinggal diklik, ditahan, digeser-geser. Diurutin. Menurut yang enak dilihat menurut Bapak Ibu aja. Gitu. Jadi bisa banget, bisa banyak. Oke, kita masuk ke rumus ya. Nah, di sini gimana cara masukin rumusnya? Jadi di sini, di sini bukannya number di nilai rapor, tapi kita ganti jadi, mana ya formula? Ini dia. Formula. Jadi Bapak Ibu klik yang formula itu, yang advance. Itu kan basic. Yang basic itu yang tadi ada text, number, select, multi-select, date, person, files and media, checkbox, URL, email, phone. Nah, di advance ada formula yang gambar lambang sigma. Kita klik, jadi bukan number lagi, karena kita mau masukin rumus. Kita klik di sini, nah Notion akan meminta kita untuk memasukkan formula. Dan Notion pun sudah menyediakan template formula yang sering dipakai sama user, kebanyakan user ya. Jadi ada if, ada add, subtract. Nah, gimana cara add juga dijelasin di sini, simple. Seperti itu. Ada subtract, pengurangan, multiply, perkalian, dan divide. Biasanya kita pakai ini sih kalau buat rata-rata nilai. Jadi Bapak Ibu kalau belajar yang lain, boleh explore sendiri. Nanti kita mungkin di sesi selanjutnya ya. Di sesi kapan nanti kita bahas untuk buat formula yang lebih dalam lagi di Notion. Tapi di Notion ini masih sederhana. Tapi sederhana sangat membantu. Jadi kita mau tambahkan nilai. Pertama kita mau hitung nilai rata-rata. Rata-rata nilai ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3. Seperti itu. Di sini deh saya ganti dulu, maaf. Jadi biar Bapak Ibu nggak bingung ya, nilai rata-rata UH. Seperti itu. Nah, di sini saya baru nambahin nilai rapor. Biar Bapak Ibu nggak bingung ya. Nah, di sini. Sebenarnya ini bisa nggak dipakai, jadi ini buat biar Bapak Ibu nggak bingung aja nilai hitung rata-rata gimana. Sebenarnya bisa langsung kita dapatkan nilai rapor. Nah, di sini kita ingin nilai rata-rata, pasti kita jumlahkan nilai ulangan harian, terus dibagi dengan banyaknya jumlah ulangan harian itu dibagi 3. Jadi di sini kita bisa langsung klik. Di sini kliknya, kita mau tambahkan UH1. Nah, jadi rumusnya otomatis terisi di sini. Terus kita klik tanda tambah, seperti ini. Tambah nilai ulangan harian 2, terus ditambah, kita ketik ya tanda plusnya. Kalau yang UH3 ini kita tinggal klik aja. Arahkan kita klik, jadi nggak perlu diketik. Oke, jika sudah, kita bisa bagi 3. Berarti kita jumlahkan dulu, kita tambahin tanda kurung di depannya. Sama seperti Excel ya. Terus kita bagi 3, seperti ini. Garis miring 3. Nah, udah keluar tuh angkanya, kalau benar rumusnya. Jadi seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu screen-nya? Nggak terlalu kecil ya tulisannya ya. Oke, jika sudah kita klik done. Nah, dia langsung muncul otomatis. Kalau Excel kita mesti tarik ke bawah gitu ya. Kalau dia langsung satu kolom, langsung otomatis di rumus yang dipakai. Enaknya di situ sih menurut saya. Nah, ini kita mau buletin 2 angka gimana kita bisa tambahin. Bapak Ibu ada pertanyaan dulu nggak nih? Enggak ya? Oke. Jika enggak, kita mau ini, mau pembulatan. Di sini kita ke bawah ada menu namanya
round. Mana yang round? Nah, ini dia. Buat pembulatan ke atas. Kita klik aja round. Nanti dia otomatis round kurang buka. Jangan lupa kita perlu tutup di sini. Nah, sorry. Dia sudah otomatis. Kita klik done. Ya, jadi seperti ini. Nah, nilai rapot kalau Bapak Ibu sudah ada rumus tersendiri di sekolah, boleh dicoba sendiri isi nilai rapotnya, tapi nanti pasti saya tunjukin sambil menunggu yang lain, mungkin ada yang belum. Kalau yang sudah mungkin bisa coba-coba sendiri isi nilai rapot bagaimana pakai rumus ini di Notion. Karena setiap sekolah ada kebijakan berbeda untuk menghitung nilai rapot. Jadi kalau di sini saya pakai yang general, itu nilai ulangan rata-rata dikali 60% atau dikali 0,6, terus ditambah nilai UTS dikali 0,2, ditambah nilai UAS dikali 0,2. Jadi 20% maksudnya, 20% UTS, 20% UAS, 60% UH. Nah, mungkin ada beberapa sekolah yang UH-nya mungkin lebih kecil persennya, ya boleh dicoba. Atau misalkan rata-rata UH-nya 30%, UTS-nya 30, tapi UAS-nya lebih besar 40%, ya silakan. Bebas. Kak Heli. Iya, gimana? Mungkin sambil ini bisa sambil satu pertanyaan nggak, Kak? Boleh. Ini ada yang nanya nih. Kak Heli, ini Notion itu pemakaiannya hampir sama dengan Quintal Apps nggak ya? Hampir sama dengan apa? Sorry, nggak jelas. Quintal Apps. Waduh, Quintal Apps saya belum pernah pakai. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah pakai ya, Quintal Apps? Iya nih, Pak atau Bu Uci nih kayaknya pernah nih. Oh, boleh tuh di-share. Kalau mungkin ya kita di sini open sih di pengajar belajar ini. Jadi kalau ada yang mau sharing tentang satu app atau berbagi, itu boleh banget. Kalau saya jujur, saya pribadi belum pernah pakai Quintal Apps. Jadi mohon maaf. Karena saya masih ngulik-ngulik di Notion ini juga. Oke, kita masuk ke nilai rapot. Ya, tidak lama-lama. Jadi tadi saya pengen rumusnya 60% nilai rata-rata UH. Berarti kita tinggal masukin 0,6 dikali, ini saya ketik pakai keyboard ya. 0,6 bintang itu artinya kali, multiply, kali rata-rata. Nah, kita tinggal pilih nih, di sini udah ada propertiesnya itu kolom-kolomnya. Jadi kita tinggal klik aja. Seperti itu, terus ditambah 0,2 nilai, 0,2 bintang, shift 8 ya bintang, nilai UTS. Kita klik aja UTS-nya, terus ditambah lagi 0,2 lagi, dikali nilai UAS. Nah, sepertinya ini udah dapat nilainya 74,8. Terus kita tinggal klik aja. Kalau udah selesai, klik done. Sebenarnya dia udah keluar tuh otomatis, pasti. Nah, di sini kalau Bapak Ibu malas klik, dia ada shortcut keyboardnya. Pencet Ctrl plus Enter. Gitu. Nah, ini udah keluar nilainya. Jadi kalau mau dibulatkan lagi, tinggal ditambahin round tadi. Ketik juga boleh round kalau Bapak udah paham rumusnya atau Bapak Ibu udah paham rumusnya, nggak perlu ke bawah lagi cari round, boleh langsung diketik round, buka kurung, terus tutup kurung lagi. Nah, dia pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke bawah namanya floor ya. Tapi biasa pembulatan ke atasnya buat nilai anak-anak biar lulus gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, aku udah sedikit di utara. Aku tarik dikit. Ya.
Enaknya sih gitu ya Bapak Ibu, nggak perlu tarik sampai bawah. Kalau Excel kan kadang-kadang tarik ke bawah dulu, di copy paste ya. Ya Excel bagus sih, Excel sampai sekarang itu bagus banget, formulanya lengkap. Jadi kalau di sini itu ya lebih membantu yang tadi, jadi kayak kita bisa ngeklik data murid, ini jadi bisa jadi satu kesatuan. Jadi kita nggak perlu pindah dokumen untuk melihat data anak murid, nggak bisa langsung di sini gitu. Enaknya di sana sih, menurutku. Atau melihat SMP tinggal klik di sini juga, jadi udah satu kesatuan lengkap seperti itu. Oke, aku klik dulu ya rumusnya, mungkin ada yang belum. Ini maksudnya 0,6 60% ya, jadi tergantung Bapak Ibu sekolahnya mau pakai berapa persen. Ini rata-rata UH-nya atau UTS-nya, ujian mid semesternya mau berapa persen, sama ujian akhirnya berapa persen. Jadi bebas. Kalau ini aku pakai 60 20 20 seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kita sudah hampir selesai. Jadi memang pembahasannya sampai sini sih sebenarnya. Gitu. Ada pertanyaan boleh. Jadi kita sesi-sesi pendek, nanti pasti di sesi berikutnya ada lagi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Yuk Bapak Ibu Guru kalau misalkan punya pertanyaan boleh unmute atau boleh ditanyain via chat. Iya, betul. Silakan loh. Open, kita open banget. Nah, sebelum ada yang bertanya, mungkin saya lupa menjelaskan juga. Ini rumusnya mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya. Di Excel sering pakai. Nah, di sini ada pilihan properti sama filter. Jadi filter ini itu untuk nah, kayak misalkan saya mau UA1. Terus kita kasih value-nya misalkan yang ulang hari yang pertama yang dapat 90 siapa sih? Atau lebih dari, misalkan lebih dari KKM. Berapa ya kok KKM? Misalkan 65 deh. Nah, sini kelihatan semua nih. Tuh. Ya, nilai lebih dari 65. UH1 ya. Jadi namanya tadi misalkan ini saya hapus nih. Saya ulang ya, saya ulang dari awal deh. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu mau lihat nilai ulangan hari yang pertama yang di atas KKM. Kita bilangnya. Kita pakai filter aja. Sama sih di Excel ada juga filter. Nah, kita add a filter. Klik lagi, add a filter. Terus kita mau lihatnya kan di atas KKM UH1-nya. Nah, di sini UH1 terus lebih dari KKM ya. Kita ganti sini misalkan KKM-nya 65. Maaf ada suara gangguan dikit ya di belakang. Nah, terus dia otomatis kita tidak perlu klik enter. Nah, lihat ada nama yang hilang kan. Kalau kita ganti lagi, kita hapus. Nah, jadi si Budi yang hilang. Karena si Budi nggak lulus. Atau Bapak khawatir, Bapak Ibu khawatir. Aduh, yang di bawah KKM siapa ya? Kita tinggal ganti aja lebih kecil dari KKM. Oh, ternyata Budi nih, satunya nggak lulus gitu. Seperti itu sih. Nah, ini number. Oke. Kita bisa format number. Nah, memang mungkin di sini masih belum bisa diwarnain ya. Saya juga belum mengulik terlalu dalam sih. Kalau di Excel kita bisa bikin warna-warni ya. Di sini filternya cuma lebih ini aja. Terus kita bisa sort juga nama siswa berdasarkan nama siswa atau berdasarkan nilai. Misalkan nilai ini filter kita hapus dulu deh. Biar nggak bingung ya. Bapak Ibu boleh sambil ngulik ya. Sort nih. Nah, ini ya, UH-nya berdasarkan dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Seperti ini. Jadi yang tinggi siapa nih? Oh, si Budi kelihatan ulang dari keduanya.
seperti itu. Atau misalkan nilai akhir, nilai rapor. Nilai raportnya yang paling tinggi si Udin ternyata peringkat 1 gitu. Jadi kan Bapak Ibu bisa langsung tahu, oh peringkat 1 nih Udin gitu. Kalau mau hapus tinggal dihilangin. Jadi balik ke awal. Seperti itu. Apa ada pertanyaan? Nah, ini kita juga bisa turn on, turn off. Kita bisa hide atau unhide. Bisa sembunyiin atau munculin. Nah, kita mau nilai munculin ya raport aja. Nah, bisa. Atau mau UH1 aja karena Bapak Ibu mungkin pusing. Aduh, pusing nih lihatnya kebanyakan. UH1, UH2, UH3. Nah, ini sebenarnya namanya juga bisa diganti ya Bapak Ibu sesuai nama topik misalkan apa gitu. Belajar pecahan atau belajar mengarang misalkan diganti aja. Jadi nggak UH2, UH1 mungkin berdasarkan nama topik. Itu pun juga bisa. Oke. Ada pertanyaan? Kak, mau tanya, Iya, boleh Pak. yang di atas kan ada share ya. Iya. Tadi banget sih share. coba Oh, iya nih. ngelihat itu bisa di share to public gitu ya. Itu mungkin Share kayak to orang web mungkin ini ya. itu mungkin orang cuma kayak dapat linknya doang, dia bisa ngelihat view aja. Iya, As a betul. viewer gitu mungkin ya. Iya, betul. Gitu ya. Oh, oke. Betul. Betul banget. Nanti Bapak boleh coba dalam skop kecil dulu, misalkan di sekolah invite 1 atau 2 guru buat belajar bareng sebelum diajukan ke sekolah mungkin. Tapi menurut saya ini oke banget sih, misalkan ada kendala di sekolah, kendala di LMS ya biasa kan ada penyedia LMS MS di luar sana sangat banyak dan menyediakan harga yang sangat tinggi. Ya itu mungkin menjadi kendala kita, padahal kita pengen pakai banget ya, kita bisa pakai start dari Notion ini sih. Iya. Ini buat pribadi kita sih oke banget sih Pak. Jadi contoh misalkan sedikit ya selingan, mungkin saya bisa share di sini. Kalau nggak salah ada template yang namanya timeline. Sebentar saya nggak lupa sih, cari timeline-nya di mana ya? Ada meeting notes, Bapak bisa explore sih. Saya lupa ada timeline contohnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini nih, timeline. Sorry. Nah, timeline. Nah, ini bagus banget nih. Saya suka yang ini. Jadi, membantu saya lebih bisa terorganisir. Ada tugas apa yang harus saya kerjakan. Misalkan, ini membuat soal matematika. Bapak bisa ganti sendiri. Bisa explore. Nanti kita bahas ya di sesi selanjutnya. Membuat ulangan misalkan gitu. Nah, kita bisa ada Jadi deadline kita bisa gitu. assign ke Iya, teman kita ya. betul. Kalau Atau bisa kita assign bareng gitu ya. bisa assign kita sendiri juga bisa, Pak. Jadi Iya. misalkan di sini tuh enaknya, jadi kalau di sini ada tanda centang apa belum? Nah, kita di sini nih enaknya. Diklik membuat ulangan. Nah, di sini bahan ulangannya kita bisa klik semua, bisa attach link, contoh ya. Saya attach linknya slide kita copy paste. Nah, ini bisa mengacu ke Google Docs kita atau file yang lain gitu. Jadi satu kesatuan udah di sini. Oh, daripada kita nyari-nyari misalkan di komputer atau di mana, ya kita tinggal klik aja di sini. Gitu. Terus status juga kita bisa define ya. Iya. I see. Then download started atau misalkan lagi progress gitu. Nah, ini kita bisa assign teman kita benar. Nah, ini teman-teman saya nih. Gitu. Nah, ini bisa tambahin nih Pak, atau kalender URL misalkan, atau files and media. Jadi bebas gitu, created by gitu. Lucu sih, menurut saya lucu. Kok jadi lucu? Keren maksudnya. Ini bisa taruh gambar juga atau misalkan link. Nah, di dalam ini bisa taruh page lagi. Jadi bisa memasukkan page di dalam page. Jadi misalkan mau taruh daftar nilai di dalam sini juga bisa. Atau misalkan taruh e-book atau taruh data gitu. Galeri atau gambar-gambar bisa, atau list
kalender pun bisa ditaruh lagi di sini gitu. Mau tambahin timeline lagi juga bisa, cuma ya tergantung user ya. Enaknya gimana gitu. Itu sih menurut saya enak nih timeline-nya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Cara membuat timeline di Notion gitu. Oke, so far sih sampai sini penjelasan saya. Saya balik lagi ke slide ya. Bapak Ibu ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum saya balik ke slide? Saya stop share dulu. Mungkin saya bisa share slide. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dapat slide ini. Saya ada langkah-langkahnya, mencari template, membuat table. Nanti kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu boleh bertanya ke kita. Nah, ini saya present lagi ya. Nah, seru ya fiturnya ya, udah pasti. Ini baru fitur membuat daftar nilai, belum sampai membuat daftar siswa atau misalkan lesson plan. Kayaknya berikutnya lebih seru lesson plan sih. Nah, ini yang perlu diingat, Bapak Ibu. Notion bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kayak buku agenda kita, satu kesatuan. Jadi teknologi memang sudah sangat maju, tidak hanya sebuah buku, jadi lebih dari sekedar buku agenda, itu bisa satu kesatuan di sana. Bisa jadi catatan, agenda, jadwal data, misalkan Bapak Ibu suka menulis buku, bisa taruh di situ juga. Gitu. Satu kesatuan, jadi ada timeline-nya kan, kalau bikin buku, oh tanggal segini saya harus selesai nih, menulis bab 1. Nah, kan seru banget tuh jadinya. Banyak template, nanti Bapak Ibu bisa explore. Nah, balik ke slide lagi Bapak Ibu. Saya pengen tahu nih, kira-kira nanti kita pengen bahas apa di Notion kalau Bapak Ibu tertarik sama Notion ini. Biar mungkin saya bisa belajar atau Bapak Ibu bisa belajar bareng, bisa sharing bareng nanti ke teman-teman yang lain. Jadi masuk ke website slido.com, terus masukkan kode 8605. Silahkan dijawab, tidak perlu register kalau ke slido.com. Langsung aja masuk ke kode kelasnya. Oh, di chat boleh langsung diklik linknya juga. Ada di chat. Bisa kan dihubungkan dengan lesson plan? Bisa. Nanti kita baca bareng. Karena saya masih belajar ya bikin lesson plan yang baik itu gimana. Tapi kalau di Notion itu saya pernah lihat template-nya itu keren. Nanti Bapak bisa, atau Bapak atau Ibu yang tulis ini, bisa lihat di template, ada template namanya lesson plan. Jadi Notion udah ada sediaan template sendiri buat lesson plan. Nanti kita belajar. Betul. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau ada waktu, mungkin ada waktu senggang, kadang-kadang kan di sekolah itu kita ada waktu, misalkan contoh, seperti saya nih, minggu ini minggu terakhir di sekolah saya itu buat term 3 bilangnya. Jadi, apa ya bilangnya, mid semester ya. Itu biasanya seminggu sebelum terima rapot mid, biasakan pelajaran kadang-kadang udah selesai ya. Nah, Bapak Ibu bisa tuh selipin kalau ada waktu luang, kasih tahu anak-anak bagaimana pakai Notion. Kayaknya memang kita perlu sih kasih tahu anak-anak supaya lebih terorganisir ya. Karena kita sendiri aja masih, contohnya saya sendiri aja, saya masih belajar. Biar bisa terorganisir dengan baik. Iya, nah lain kali kita juga belajar nih, membuat website di Notion gimana. Saya juga belum terlalu paham 100% bagaimana membuat website dan juga belum paham di Notion. Jadi kita sama-sama belajar, nanti Bapak Ibu bisa ekspor atau Bapak Ibu yang tertarik ingin sharing ketika Bapak Ibu nanti ke depannya udah bisa ngulik-ngulik sendiri. Oh, saya mau nih share bikin website di Notion, mau sharing di pengajar belajar, boleh banget. Kita terbuka di sini yang ingin jadi
pembicara sharing. Jadi kita emang khusus di hari-hari weekdays ini pengennya Bapak Ibu bisa sharing ke sesama sih tentang ilmu Bapak dan Ibu yang miliki. Gitu. Report ke students atau orang tua gitu. Kalau itu kayaknya mesti daftar yang tadi ya, plan berbayar. Soalnya kita mesti invite orang banyak sih. Orang tua juga harus register Notion dan muridnya juga. Tapi registernya sih pakai akun Gmail aja sebenarnya. Jadi kalau udah punya akun Gmail sih mudah pasti Notion-nya gitu. Tinggal install app karena Notion ada app-nya juga. Nanti Bapak Ibu bisa coba app di Android sama iOS gitu. Oops, sorry. Ini ya. Sorry kepencet. Ya. Oke, ada lagi yang mau jawab? Iya, bisa buat website, benar. Saya juga lagi belajar bikin website, tampilan website di Notion. Oke, jika tidak ada yang ingin menjawab lagi. Nah, ini dia. Jadi ada banyak fungsinya. Yang paling seru dan masih saya pelajari itu yang poin terakhir. Bagaimana menelusuri dan mengamati kemajuan kinerja dari peserta didik. Jadi track performance-nya si murid. Itu kita bisa track pakai Notion. Itu saya masih pelajari sih. Karena saya pengen banget belajar analisis siswa. Gitu. Terus bisa bangun portofolio juga. Jadi siswa bisa pakai ini buat bangun portofolio. Jadi misalkan ada project membuat aplikasi atau misalkan project membuat suatu project science, nah bisa taruh di sini secara lengkap. Tinggal tag ke gurunya. Jadi reportnya semua lengkap. Hasil penelitiannya atau hasil kesimpulannya seperti itu. Yang tadi buat website juga bisa ya. Terus atur sumber daya itu juga bisa, reading list. Jadi kayak misalkan sumber-sumber bacaan atau sumber-sumber resources link buat ngajar atau bahan ilmu pengetahuan itu kita bisa taruh jadi satu. Dan lesson plan, database lesson plan. Jadi kita bisa buat lesson plan, kan lesson plan banyak ya. Kadang-kadang kita pengen nyimpen, nah di Notion bisa banget. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah buat lesson plan di Google Docs, ya tinggal attach link aja di Notion. Jadi Bapak Ibu nggak perlu cari lagi di Google Drive atau misalkan di file komputer gitu. Tinggal file taruh di cloud, Google Drive atau di OneDrive, atau misalkan di cloud-nya Apple, itu tinggal attach link-nya aja. Jadi mungkin lebih praktis ya. Kalau lihat di Notion jadi lebih rapi, dipakai tabel gitu. Seperti itu. Jadi nanti kita mungkin ke depannya kita belajar bikin lesson plan atau bikin web. Atau ketika saya sudah mungkin bisa 100% tentang bagaimana analisis murid di Notion, ya kita belajar itu. Oke, terima kasih buat hari ini. Apa ada pertanyaan? Silakan. Yeay. Oke, aku stop sharing-nya. Pertanyaan? Kalau misalkan nggak ada, nanti kita akan closing. Mungkin aku kasih waktu sampai 20:10 kali ya, 1 menit. Kalau ruang, ada yang bertanya, kalau ruang guru apps aku belum pernah pakai juga, terlalu jauh sih. Tapi aku pernah pakai sedikit, itu lebih banyak latihan soal ya, sama belajar kayak les gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang, aku belum tahu perkembangan mereka gimana. Nanti bisa di-share kok. Kalau misalkan memang bisa pakai ada workspace-nya yang lebih baik, karena banyak ya sekarang kita bisa membandingkan sih selera ya Bapak Ibu. Jadi boleh share app apapun. Jadi memang mungkin ada teman yang nggak suka Notion, oh ini lebih baik ya boleh banget itu, nggak masalah. Itu kita di sini open. Ya, oke. Apa ada pertanyaan, Astrid mungkin lebih ini apa boleh di
Belum ada pertanyaan baru yang masuk sih. Oke, kalau gitu mungkin kita closing aja kali ya Kak Heli. Iya, boleh. Foto bersama. Oke, dikit ada pengumuman dikit. Aku share screen bentar ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu boleh tunggu dulu sebentar karena nanti di akhir sesi kita akan ada foto bersama ya. Oke, share screen itu udah masuk ya Kak Heli? Iya, udah. Sama-sama, Bu Uci. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang udah join di malam ini dan terima kasih buat Kak Heli yang udah mau sharing ilmunya tentang Notion. Ya, terima kasih. Semoga Bapak Ibu Guru bisa kepake ya, ini buat dipakai di sekolahnya sama kayak yang tadi Kak Heli bilang, kalau belum bisa pakai LMS atau LMS mungkin lagi bermasalah, ini juga bisa jadi salah satu alternatif solusi. Nah, karena pada malam hari ini nih kalau dilihat-lihat banyak peserta baru yang sebelumnya belum pernah ikut di weekend, aku mau umumin kalau misalkan kita punya komunitas pengajar belajar, jadi ya seperti namanya di mana para pengajar belajar kayak gini. Nah ini bisa ada linknya tuh bit.ly/gabung-pb atau boleh scan QR-nya pakai HP. Nanti Bapak Ibu Guru bakal join ke grup WhatsApp kita. Nah kita tuh banyak sering share-share kalau misalkan ada kelas-kelas kayak gini lagi. Nah tadi Kak Heli juga bilang nih, kalau misalkan bisa di-share di kelas selanjutnya, di sesi selanjutnya, buat Bapak Ibu Guru yang nggak mau ketinggalan sesi selanjutnya sama Kak Heli, boleh banget ya buat join ke grup WhatsApp kita. Nah, selain itu kita juga udah ada di Facebook Bapak Ibu. Kalau misalkan yang ada yang aktif main Facebook di sini, bisa di link ini bit.ly/Facebook YGMB. Gampang banget ya linknya. Boleh langsung like fanpage kita, terus nanti di sana juga banyak info-info. Jadi kalau lebih sering buka Facebook daripada WhatsApp, bisa nih pakai ini. Nah, kalau yang suka barang-barang lucu, kita juga punya merchandise. Ini ada di Instagram ataupun WhatsApp. Untuk saat ini kita ada tote bag sama ada mug, lucu banget mugnya, tulisannya haus ilmu. Ini pas banget sama Bapak Ibu yang udah malam kayak gini, tapi kita masih belajar bareng Kak Heli. Mungkin terakhir aku pengen ngasih tahu kalau kita di pengajar belajar workshop sekarang udah ada sesi workshop di tiap minggu dan itu ada sertifikasinya ya. Kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut bisa cari kita di page kita tadi di Facebook ataupun Instagram, bisa juga di WhatsApp kayak tadi karena infonya udah banyak banget di situ. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya. Ayo kita foto bersama dulu buat Bapak Ibu yang belum aktifin kamera, boleh dinyalain dulu kameranya. Atau yang mau dandan dulu silakan. Mungkin Iya. Astrid tadi suaranya agak kecil. Oh iya, sorry. Aduh. Kayaknya mic-nya nih. Iya, Nah, kita oke. Kita mungkin akan foto bareng ya Bapak Ibu. Yuk yang belum nyalain kamera, mau nyalain kamera ikut foto bareng boleh. Mungkin buat fotonya aku butuh bantuan ya Kak Ste. Halo. Yes, let's go. Yuk kita foto. Oke, siap ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Silakan Astrid. Yeay, thank you Kak Ste, thank you Kak Hali, thank you Bapak Ibu Guru semuanya. Ya, makasih Bapak Ibu. Ditunggu selanjutnya ya. Terima kasih banyak hari ini yang udah join. Ya, Bapak Ibu kalau ada yang mau share, boleh ya. Kontak kita aja. Sama-sama. Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Sehat-sehat. Saya pamit. Sama-sama Pak.